Perkenalkan, nama saya Hasya Sima dan di sini saya akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester dari pelajaran dasar-dasar pendidikan. Oke, jadi judulnya itu dasar-dasar pendidikan. Ini kita langsung aja ke pendahuluannya. Yang pertama itu latar belakang. Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju, dengan keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman dasar dan tujuan pendidikan secara mendalam. Apabila kita memahami dasar dan tujuan, penulis yakin bahwa kita bisa memajukan pendidikan secara nasional. Dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan itu pun akan menentukan ke arah mana anak didik yang akan dibawa. Untuk itu, maka kita harus benar-benar memahami apa saja dasar pendidikan dan tujuan yang nantinya bisa dicapai. Bagian yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan makalah ini, yaitu agar kita bisa memahami dasar dan tujuan pendidikan secara umum dan menurut pandangan Islam. Lanjut, tujuan masalah. Penulisan makalah ini memiliki tujuan: 1. Untuk memahami definisi pendidikan. 2. Untuk memahami dasar pendidikan. Dan yang ketiga, memahami tujuan pendidikan. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Di poin pertama itu ada pendidikan. Pendidikan memiliki definisi yang sangat luas dan dapat dilihat dari berbagai sudut. Pertama, definisi umum. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan pembuatan mendidik. Menurut Undang-Undang UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Yang B, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dan yang kedua, etimologi, yaitu bahasa. Bahasa Arab berasal dari kata tarbiyah dengan kata-kata rabba yang memiliki makna pendidik dan mengasuh. Jadi pendidik dalam Islam adalah bimbingan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal anak didik sehingga bisa terbentuk pribadi muslim yang baik. Bahasa Yunani berasal dari kata padogogi, yaitu dari kata pait artinya anak dan agogos artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak, the art and science of teaching children. Psikologi. Pendidikan adalah mencakup segala bentuk aktivitas yang akan memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar. Dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang ditemui di sekolah.
Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan tidak tercapai, berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang mengembirakan. Dasar atau landasan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu pandangan Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman tertinggi yang menjadi petunjuk dan dasar kita hidup di dunia. Dalam Al-Quran, kita bisa menemukan semua permasalahan hidup termasuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada hadis. Hadis merupakan pedoman kita setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis juga merupakan dasar atau elemen dalam pendidikan. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Secara umum, religius merupakan elemen atau dasar pendidikan yang paling pokok. Di sini ditanamkan nilai-nilai agama Islam, iman, akidah, dan akhlak sebagai suatu fondasi yang kokoh dalam pendidikan. Ideologis, yaitu mengacu kepada ideologi bangsa kita, yakni Pancasila, dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan intinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ekonomis. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Politis, lebih mengacu kepada suasana politik yang berlangsung. Teknologis, dunia telah mengalami eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa dikatakan teknologi sangat memiliki peran dalam kemajuan dan pendidikan. Sosial budaya, mengacu kepada hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Begitu juga hal yang dengan budaya masyarakat sangat berperan dalam proses pendidikan, karena budaya identik dengan adat dan kebiasaan. Apabila sosial budaya seseorang itu berjalan baik, maka pendidikan akan mudah dicapai. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik yang akan dibawa. Di samping itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia. Tujuan pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut Islam dan tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan dalam Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan pendidikan Islam lebih mengutamakan akhlak secara luas. Pendidikan Islam bertujuan untuk pembinaan akhlak, penguasa ilmu, keterampilan bekerja dalam masyarakat, mengembangkan akal dan akhlak, pengajaran kebudayaan, pembentukan kepribadian, menghambakan diri kepada Allah, dan menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Kedua, tujuan pendidikan nasional menurut TAP MPR nomor 2 MPR 1993, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Nomor 3, TAP MPR nomor 4 MPR 1975. Tujuan pendidikan adalah membangun di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berpancasila dan untuk membangun manusia yang sehat dan jasmani dan rohaninya. Bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya, pendidikan menurut pandangan Islam lebih dominan kepada pembentukan akhlak, akidah, dan iman, sedangkan secara umum pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan pengembangan kemampuan yang dimiliki. Apabila kedua hal ini digabungkan, maka hasil dari pendidikan akan sangat maksimal dan menghasilkan peserta didik yang memiliki etikat dan akhlak yang mulia. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, maka perlu adanya pemahaman terhadap dasar dan tujuan pendidikan secara mendalam, baik secara Islam maupun secara umum.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau sebagainya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.